Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Altaf Hafiz Imtiaz. Saya dan teman-teman saya, Faisal Dani dan Dafa Ahmad Farhan akan membahas tentang animasi animasi pemain atau player di Unity. Saya akan membahas skripnya. Pertama-tama ini public float speed, movement, jump, if jumping, rotate Z adalah variabel yang digunakan untuk program ini. Nah, kalau sprite player, RP player, anim player ini adalah komponen yang bisa digunakan di Unity sendiri. Jadi bisa dimanipulasi suka hati lah di Unity-nya. Di sini get komponen, get body, sprite renderer, sama animator. Void start itu ya saya lupa bahas, void start itu dipanggil sebelum frame update pertama. Jadi sebelum di play sudah dipanggil fungsi start ini atau metode karena ini OOP. Kalau void update dia akan dipanggil atau dilakukan lah istilahnya sekali once per frame, sekali satu frame. Jadi karena biasanya defaultnya itu 60 fps, jadi 60 kali per detik dipanggilnya. Oke, sekarang movement X, movement Y itu movement X untuk jalan, movement Y untuk jalan vertikal, movement X untuk horizontal. If movement X tidak sama dengan 0, jadi moving sama dengan true. Karena kan kalau 0, dia itu berarti diam aja. Nah, else, moving false, karena diam aja, karena nilai ininya 0. Nah, sekarang untuk flip ya. Untuk flip itu nanti akan membalikan bentuk sprite, nanti sprite objeknya. If movement X lebih dari 0, sprite flare flip X sama dengan false. Karena dia ke kanan. Kanan itu nilainya positif. Else if movement X tidak sama dengan lagi. Kurang dari 0, true. Karena dia ke kiri, nanti menghadap ke kiri. Karena negatif nilai. If input get button down jump and if jumping, nah ini ketika ketika sudah menginput tombol jump, spacebar dan sedang tidak lompat, sedang tidak di udara ya. Jadi kita bisa loncat, set trigger jumping. Nah di sini kita bisa melompat. Jadi fungsi untuk melompatnya juga, asalkan tidak sedang lompat, tidak sedang di udara, supaya tidak double jump loncat di udara itu seperti game-game yang lainnya. Nah di sini fixed update, RB player velocity bla 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 ini untuk gerakannya, fungsi movementnya. Bukan fungsi ini kode untuk movementnya. Ini on collision dan on collision enter dan on collision exit. Nah, ini if collision game object compare tag floor ketika sedang tidak melompat, if jumpingnya false, dia akan menampilkan log debug mendarat. Kalau sedang melompat, kalau sedang atau barusan melompat, nanti dia akan debugnya menampilkan lompat. Sekian dari saya serahkan lagi ke teman-teman saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuat player dapat memainkan animasi yang telah kita berikan dalam kode, pertama-tama kita perlu membuat dua file, yaitu animation clip dan juga animator pada komponen playernya sendiri. Di sini sudah ada dipilih di hierarchy player, lalu kita ada lihat juga animator. Oke. Kalau belum ada di komponennya, kita bisa pilih add komponen, lalu tulis animator. Masukkan, kita bisa pencet, karena saya sudah ada, tidak perlu. Setelah itu, pastikan juga nanti akan diminta untuk membuat sebuah controller. Nah, control ini dia menyimpan seluruh logika-logika animasinya. Logika state dari animasi sendiri. Di sini bisa kita pertama-tama pastikan sudah terpilih. Sini ada player 1 untuk controllernya di project saya. Project kami. Selanjutnya, kita bisa pastikan juga ada animasinya. Untuk animasi, di sini saya taruh dalam folder Play Animations, di mana ada controller sendiri, yaitu PS1, lalu animation clipnya di sini. Kita bisa pilih salah satunya.
Lalu kita coba pilih player lagi. Nah, sini bisa kita lihat ada animation untuk player idle. Nah, yang artinya si player ini diam-diam saja. Kalau kita play, di sini animation clipnya bisa kita lihat ada animasinya. Di sini juga saya lihat sprite rendernya berubah dari ball idle 1 ke ball idle 2. Kalau kita ubah, kita lihat, ingin lihat animasi lainnya, kita juga bisa buat create new clip. Kalau belum ada, kalau sudah ada, kita bisa cek di sini player jump. Dimana bisa kita lihat ada player untuk animation jumpnya sendiri. Selanjutnya ada untuk land. Dan juga ada untuk player move. Dan terakhir ada untuk player on air. Yaitu saat player ada di udara. Nah, dari 5 animasi ini kita bisa bikin si player dapat bergerak, dapat diam, dan juga melompat dan mendarat, serta juga di udara dengan animasinya sendiri-sendiri. Kita juga bisa edit di sini animasinya dengan suki ke mode enable keyframe recording mode. Lalu kita atur di key-nya sini, misalkan kita tambahkan key untuk menambahkan, atau juga untuk kita ubah sprite-nya dengan misalnya yang kita inginkan, tapi di sini tidak perlu. Selanjutnya, setelah kita buat animation clipnya sendiri, selanjutnya step yang penting, paling penting yaitu adalah untuk membuat animator, yaitu untuk mengatur editor animatornya. Di sini animatornya kita bisa lihat ada 5 state animasi yang akan jalan, atau 5 state animasi tersebut bisa bergerak. Selain pertama-tama dia ada entry sendiri untuk defaultnya sendiri atau waktu saat dimasuk ke objeknya. Lalu ada player idle yang dimana ini adalah posisi netral player saat kecepatannya 0 dan tidak ada yang bergerak sama sekali. Kita lihat di sini dia tidak ada kondisi sama sekali. Selanjutnya juga di sini ada untuk state dari player saat move, di mana artinya player itu akan bergerak, di mana player akan bergerak berdasarkan kondisi di mana moving itu sama dengan true, atau berarti player sedang bergerak, seperti dalam kode yang telah diberikannya. Selanjutnya juga ada untuk moving false, untuk memastikan sehingga ada transisi ketika player berhenti bergerak. Lalu juga ada di sini untuk transisi dari player move ke player jump dan juga dari player idle, sehingga dia ada transisi animasinya. Ini bisa kita lihat. Nah, selanjutnya, selain itu, sebelum kita tadi sempat disebutkan juga ada sebuah namanya moving. Moving ini adalah parameter dalam animasi, dalam animator, di mana kita bisa pertama buat dulu di sini, pilih klik tanda plus ini, lalu sini ada option untuk float, integer, bool, dan trigger. Float artinya adalah, jadi dia akan melihat dari nilai float, dia akan mengambil dari nilai float yang diberikan. Jika floatnya mungkin memasuki kondisi tertentu, maka mungkin baru mainkan animasinya. Sini juga ada untuk misalkan pakai integer, boolean, dan juga trigger. Di sini saya gunakan 2 boolean, 1 trigger. Pertama untuk moving, itu saya pakainya boolean untuk animator ya, sehingga nanti kita di kode, seperti yang kita lihat, dia akan men-set nilai booleannya. Jadi kalau ketika player move, dia nanti moving ini akan jadi true. Maka moving itu akan true. Pastinya sudah pasti true. Karena itu dibutuhkan untuk si player move akan jalan. Jika seandainya dia moving itu false, maka dari player move akan pindah lagi ke player idle. Nah, selain itu, kalau dari player jump, dia akan melihat dari transisinya, akan melihat dari condition jumping, yang dimana dia menggunakan trigger. Trigger ini memastikan jadi hanya terjadi aksi ini sekali saja, sehingga tidak seperti dengan moving, yang dimana dia bisa bertahan agak lama untuk bergerak, dimana kalau jumping ini, dia hanya biasanya kita cuma satu kali jump doang. Di dari player idle juga sama, transisinya menggunakan trigger dari jumping. Selanjutnya juga ada di sini untuk si dari player jump akan pergi ke transisi animasinya yaitu player on air, dimana bisa dilihat kondisinya adalah on air equals true. Selanjutnya jika seandainya si on air equals false, dan yang terakhir adalah on air equals false, yang terakhir banget. Memastikan jadi seandainya si saat player land, artinya on air sudah tentunya sudah pasti false. Nah, dari sini akan dilanjutkan lagi oleh rekan saya untuk demonstrasi dari programnya.
Baik, di sini terakhir saya Dava Ahmad Farhan akan mendemonstrasikan tentang gamenya, di mana si player ini sudah sudah diaplikasikan animator dan animation. Jadi sesuai tadi ya, ada kondisi idle, yaitu di mana dia begini tampak seperti seolah-olah bernapas ya. Jadi sesuai diaplikasikan animator dan animation tadi tuh dia ini ya nggak statis gitu saja. Nah, jadi kayak gini, dia setiap pergerakan ada animasinya tersendiri. Baik, tadi ini untuk idle dia begini saja. Sekarang untuk jump lompat, ini dia bergerak ini ya, jadi memanjang melonjong gitu, jadi tipis ke atas karena dia atas bawah. Jadi animasinya jadi begini. Lalu untuk bergerak ke kanan ke kiri, dia ini ya, dia akan miring sesuai dengan arahnya. Kalau ke kanan dia akan miring ke kanan, ke kiri akan miring ke kiri. Lalu berikutnya setelah selesai lompat, ada juga animasi dia landing, mendarat gitu. Jadi kalau lompat begini dia melonjong miring ke atas. Nah, kalau untuk landing dia ini ada seketika agak penyet dikit gitu. Jadi dia sangat menggambarkan kondisi di mana barang itu, di mana player itu jatuh, dia akan ke smash dikit. Ya, begitu. Ini ya begini kalau dikombinasikan jika dimainkan di map obstacle yang gini ya, yang cukup menggambarkan, memperlihatkan animasinya sesuai pergerakan playernya. Baik, sekian demonstrasi dari saya, dan sekian pula penjelasan tentang tugas kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.